pagi semuanya. Di sini Bapak akan mencoba menjelaskan tentang materi surveillance berbasis masyarakat. Atau zaman dulu namanya adalah istilahnya desa siaga. Kenapa sih disebut desa siaga zaman dulu? Karena di situ harapannya adalah desa tersebut akan aware atau siaga terhadap penyakit, sama seperti siaganya sebuah desa terhadap kriminalitas maupun terhadap bencana kebakaran. Jadi konsep surveillance berbasis masyarakat ini adalah membuat masyarakat itu merasa memiliki atau merasa kesehatan itu penting, sepenting hartanya maupun nyawanya. Ini posisi surveillance berbasis masyarakat di dalam grand strategi pemerintah dalam bentuk sasaran dan juga dalam bentuk strategi unit. Kalau dalam bentuk grand strategi, surveillance berbasis masyarakat itu masuk dalam subsistem meningkatkan sistem surveillance dan monitoring serta informasi. Jadi di grand strategi yaitu gunanya surveillance adalah untuk meningkatkan sistem surveillance-nya, pengawasannya, baik monitoringnya dan informasinya. Nah, sasaran dari kegiatan ini apa? Yaitu setiap kejadian itu terlaporkan secara cepat dan juga tepat kepada kepala desa ataupun lurah untuk diteruskan ke instansi terdekat. Nah, jadi harusnya kalau misalnya ada kasus, itu nanti masyarakat akan melaporkan kepada kepala desa ataupun lurah. Nah, nanti lurah tersebut akan meneruskan ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa ke Polindes, bisa ke badan desa, maupun nanti diteruskan ke puskesmas. Yang kedua adalah dengan meningkatkan sistem surveillance tadi gunanya apa? Sasarannya yaitu supaya setiap KLB ataupun wabah penyakit itu dapat tertanggulangi secara cepat dan tepat, sehingga tidak menimbulkan dampak kesehatan masyarakat. Jadi misalnya ada peningkatan kasus demam berdarah, adanya kasus malaria, ataupun misalnya diare ataupun penyakit apapun yang berpotensi sebagai KLB itu akan sangat terlaporkan secara cepat, sehingga penanganannya juga akan secara cepat dan tepat, yang mana kematian, kesakitan itu dapat ditanggulangi. Nah, bagaimanakah caranya supaya sasaran itu tercapai? Ada 3 poin besar yang nanti akan kita bahas dalam surveillance berbasis masyarakat. Yang pertama adalah meningkatkan penerapan SKD atau sistem kewaspadaan dini bagi masyarakat desa maupun kelurahan. Jadi masyarakat desa ataupun kelurahan itu dia memiliki atau mempunyai apa bahasa kita itu kerangka pemikiran, makanya intinya seperti itu, kerangka pemikiran tentang penyakit-penyakit yang berpotensi sebagai wabah. Nah, sehingga nanti itu berfungsi sebagai sistem kewaspadaan dini bagi masyarakat. Kalau masyarakat melihat, oh ini ada ini penyakitnya gitu, maka dia akan langsung melaporkan, tidak menunggu sampai banyak kasusnya. Yang kedua adalah untuk meningkatkan kemampuan pengendalian faktor risiko pada kelompok masyarakat, desa, ataupun kelurahan. Jadi, di sini masyarakat diajarkan tentang cara pengendalian faktor risikonya, bukan pengendalian penyakitnya. Jadi intinya di sini adalah faktor risiko itu memang pengendaliannya itu memang harus dilakukan masyarakat, bukan dilakukan oleh orang kesehatan. Karena faktor risiko itu melekat di tubuh masyarakat. Misalnya pola makan, aktivitas fisik, sanitasi, kebersihan. Nah, itu kan semuanya adalah melekat di individu masing-masing masyarakat. Jadi masyarakat tuh harus memiliki kemampuan untuk mengendalikan faktor risikonya, harapannya untuk menekan angka penyebaran kasus penyakit baik menular maupun tidak menular. Yang ketiga adalah menggerakkan terbentuknya tim respon cepat di tingkat desa. Jadi di tingkat desa itu harus ada tim respon cepat dalam menangani penyakit yang berpotensi sebagai wabah. Jangan nunggu tim kesehatan datang baru bergerak, jangan. Jadi memang harusnya tim cepat. Contohnya misalnya kalau kita di kriminalitas ada tim siskamblingnya gitu. Atau bahasa kita itu kepala keamanannya di desa.
Kalau misalnya ada maling, beliau yang dipanggil untuk menangani maling tersebut. Nah, itu bagus gitu. Terus kalau misalnya ada kebakaran, ada tim pemadam kebakarannya. Jadi kalau misalnya ada kasus kebakaran, maka beliaulah yang bertugas untuk memadamkan kebakaran di tempat tersebut. Nah, itu memang bagus. Nah, harusnya juga di kesehatan di desa itu juga ada tim respon cepat yang gunanya adalah untuk kalau misalnya ada kasus penyakit, ya beliaulah gitu. Tim itulah nanti yang bertugas untuk penanganan pertama dari kasus tersebut. Nah, surveillance berbasis masyarakat, maknanya apa sih? Nah, maknanya adalah sebuah kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat. Kegiatan apakah yang dilakukan oleh masyarakat dalam surveillance tersebut? Yaitu pengamatan atau pemantauan. Yang kedua adalah pelaporan. Nah, jadi di sini harapannya adalah masyarakat secara terus-menerus itu mengamati dan melaporkan tentang kondisi kesehatan, tentang penyakit maupun gizi ataupun faktor risiko lainnya kepada petugas kesehatan ataupun pelayanan kesehatan terkait. Jadi tugasnya adalah cuma mengamati. Nah, apakah pengamatan ini penting? Sangat penting gitu. Nah, jadi bahasa kita ya soal IPT itu, kalau misalnya penyakit ditemukan dalam sudah banyak, ya susah dikendalikan gitu. Tapi kalau sebelum menyebar banyak, sangat mudah dalam penanganannya. Gitu. Jadi sehebat apapun dokter, sehebat apapun pelayanan kesehatan, tapi kalau orang sudah sakit, ya itu sia-sia. Apa sih sia-sia? Karena orang sudah menderita, sudah merasakan gimana sih perihnya menderita penyakit atau menahan penyakit. Kemudian dia kadang-kadang ada juga yang cacat, kadang-kadang ada juga yang meninggal. Jadi sebaiknya sih jangan sampai sakit. Nah, jangan sampai sakit gunanya apa? Caranya bagaimana? Yaitu dengan cara pengamatan dan pelaporan ini. Ini sangat penting pengamatan dan pelaporan ini. Yang dilaporkan tadi apa? Yaitu kondisi kesehatan masyarakatnya, penyakitnya, gizinya, maupun faktor risiko lainnya yang ada di masyarakat. Nah, surveillance berbasis masyarakat gunanya apa? Yaitu sebagai kewaspadaan dini terhadap ancaman munculnya berkembangnya penyakit atau masalah kesehatan di masyarakat. Nah, ini tantangan bagi kalian ya nanti sebagai penerusnya kita, penerusnya kesehatan masyarakat, bahwa kalian harus bisa menyadarkan masyarakat bahwa surveillance atau pengawasan terhadap penyakit ini penting. Sepenting pengawasan terhadap kriminalitas atau keamanan dan pengawasan terhadap kebakaran. Nah, di kampung kita tahu ya, di kampung ataupun di masyarakat desa, mereka dalam hal kriminalitas ataupun kebakaran mereka mau gitu setiap bulan mengumpulkan uang. Kadang-kadang bukan hanya uang tapi juga menyediakan waktu juga untuk ikut menjaga dengan pihak keamanan menjaga kampungnya supaya jangan sampai ada maling. Nah, jadi mereka bersedia mengeluarkan dana, mengeluarkan waktu, kadang-kadang juga tenaga supaya untuk menjaga keamanan dari kampung. Terus juga misalnya mereka juga bersedia mengeluarkan uang, mengeluarkan tenaga untuk menjaga kampung supaya terhindar dari kebakaran. Nah, tapi sayang sekali sampai sekarang kita tidak pernah mendengar misalnya ada sebuah kampung itu bersedia mengeluarkan waktu, dana yang besar setiap bulan untuk apa? Untuk pengawasan di bidang kesehatan. Padahal kita ketahui bahwa kalau kemalingan, ini misalnya kampung itu ada 100 rumah. Kalau kemalingan yang menderita tuh paling-paling satu malam ataupun satu bulan itu cuma 1 atau 2 rumah. Jarang ke 100 rumahnya itu dimalingi oleh perampok atau maling. Paling-paling cuma 1 rumah dalam 1 minggu ataupun misalnya 1 bulan cuma 2 rumah atau 3 rumah. Nah, karena mereka mungkin maling ya khawatir juga kalau tiap malam memalingin di situ karena akan berbahaya bagi mereka. Jadi intinya kasusnya itu sedikit. Nah, kasus kriminalitas itu sedikit di sebuah kampung.
Tapi masyarakat tetap aware. Jangan menunggu ada maling baru mereka jaga. Nah, sebelum ada maling mereka tetap jaga, tetap melindungi kampungnya supaya tidak ada perampokan ataupun kemalingan. Nah, ini kan suatu kewaspadaan yang sangat bagus. Tidak menunggu ada penyakit, tidak menunggu ada maling, mereka sudah aware. Sama kayak kebakaran. Mereka tidak kebakaran tuh di sebuah kampung itu jarang. Bahkan dalam waktu 1 tahun tuh mungkin tidak ada kebakaran. Mungkin perlu 2 tahun, 3 tahun, ataupun kadang-kadang ada sampai 5 tahun sekali baru ada kebakaran. Tapi apakah sistem pemadam kebakaran di kampung tersebut tidak jalan? Tidak, jalan terus setiap hari, setiap bulan gitu. Dan mereka juga tetap minta uang untuk biaya pemeliharaan peralatan pemadam kebakaran, walaupun tidak ada kebakaran. Dan masyarakat juga mau mengeluarkan duit untuk pemadam itu, walaupun memang di kampungnya tidak ada kebakaran gitu. Dan bukan nggak daerah rawan kebakaran, tapi mereka mau gitu. Kenapa? Karena mereka menganggap jangan nunggu ada kebakaran baru dijalankan pengawasannya. Nah, harusnya juga kesehatan seperti itu. Malah kesehatan ini dampaknya lebih mengerikan dibandingkan kebakaran dan kemalingan. Kalau kebakaran, ya memang sih bisa nyawa gitu. Tapi kan kebanyakan adalah harta. Kebanyakan adalah harta, kalau nyawa itu ada tapi jarang-jarang. Dalam kasus tertentu, kadang-kadang ada yang dari 150 rumah yang meninggal terbakar memang cuma satu, dan itu pun jarang juga ya kasusnya. Nah, terus kalau kemalingan juga kan lebih banyak ke harta. Kecuali memang terpaksa misalnya malingnya itu ya terkejut atau misalnya ketangkap basah oleh pemilik dari rumah, baru mereka mungkin akan melukai dari pemilik rumah. Nah, tapi kasus kalau maling ya beda dengan perampokan. Kalau maling sih jarang untuk melukai dari korbannya. Nah, jadi intinya adalah mereka fokusnya ke harta. Tapi kalau di kesehatan itu harta dan nyawa. Kalau Anda sakit, biaya berobat walaupun Anda ditanggung BPJS, Anda akan mengeluarkan biaya obat yang mahal untuk transportasi, konsumsi, kadang-kadang juga kalau Anda dirawat di rumah sakit, Anda tidak bekerja, tidak masuk kerja, dan akan kehilangan pendapatan dan sebagainya. Itu ya akan lebih mahal dibandingkan Anda kemalingan ataupun kebakaran. Ya, misalnya Anda, apalagi kalau misalnya Anda menderita penyakit-penyakit yang bikin cacat. Contohnya seperti TB, ataukah jantung, atau diabetes, atau kanker, yang mana itu akan menghilangkan masa-masa Anda produktif. Nah, jadi memang itu sangat berbahaya. Yang kedua, selain dapat harta juga nyawa. Gitu. Jadi kalau Anda menderita sakit, kemungkinan Anda untuk meninggal sangat tinggi. Tuh. Jadi lebih berbahaya kesehatan dibandingkan kriminalitas maupun kebakaran. Sehingga seyogyanya memang harusnya pengawasan terhadap kesehatan itu lebih tinggi dibandingkan pengawasan terhadap kriminalitas maupun kebakaran. Nah, ini prinsipnya sama seperti saat prinsip siskamling maupun prinsip dalam kebakaran tadi, BPK, Badan Pemadam Kebakaran. Yaitu adanya pemberdayaan dan adanya kemandirian. Nah, pemberdayaan ini maksudnya apa? Yaitu masyarakat itu berupaya sendiri untuk mencegah berkembangnya suatu penyakit melalui pengamatan dan pemantauan secara terus-menerus. Jadi masyarakat itu berupaya secara sendiri untuk mengamati penyakit dan memantau terus-menerus, sama seperti kemalingan juga. Jadi mereka tidak usah disuruh gitu oleh orang kesehatan gitu. Kayak kemalingan kan tidak usah disuruh oleh polisi. Polisi nggak pernah memerintahkan, oh di sini Anda harus menjaga, gitu. Tapi masyarakatnya aware gitu. Oh ini kampung kita nih berpotensi ini untuk ada maling nih gitu. Jadi mereka tanpa perlu diperintahkan oleh polisi, mereka akan membentuk suatu tim untuk menjaga keamanan di kampung tersebut. Nah, harusnya kesehatan juga itu sama. Jangan nunggu perintah dari orang kesehatan, jangan nunggu dari puskesmas.
Mereka sudah aware karena memang ini sangat bahaya, ini sangat penting gitu. Pengawasan dan kesehatan ini sangat penting gitu. Jadi memang harusnya diawasi secara terus-menerus. Yang kedua adalah mandiri. Nah, maksudnya apa? Yaitu masyarakat mengupayakan pencegahan dan penanggulangannya itu secara mandiri. Jadi mandiri sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Nah, sama seperti kemalingan dan kebakaran juga ya. Masyarakat kampung itu bersedia mengeluarkan dana setiap bulan demi menjaga keamanan dan juga demi menjaga supaya kampungnya jangan kebakaran. Nah, padahal kan belum tentu kan dalam 1 tahun itu kampung kebakaran, tapi dia bersedia mengeluarkan dana supaya menjaga kampungnya. Nah, tapi untuk penyakit kan pasti kan setahun sekali itu minimal pasti ada penyakit gitu. Tapi masyarakat nggak ada yang mau berkumpulan gitu untuk menjaga kesehatannya. Nah, harusnya sama aware-nya masyarakat terhadap kriminalitas, aware-nya masyarakat terhadap bencana kebakaran, itu sama juga aware-nya terhadap masalah kesehatan. Apalagi penyakit-penyakit yang berpotensi sebagai wabah ataupun kejadian luar biasa. Jadi harusnya masyarakat juga mau berupaya secara mandiri untuk menanggulangi penyakit ataupun masalah kesehatan yang berkembang di daerahnya. Ini ada beberapa penyakit yang berpotensi untuk menyebabkan KLB. Nah, ini sebelum masuk COVID ya, jadi dia datanya seperti ini. Yaitu yang pertama adalah penyakit diare. Nah, diare ini memang penyakit yang berbahaya, terutama kalau menyerang terhadap anak-anak. Jadi banyak kematian, penyebab kematian nomor 2 pada anak-anak setelah ISPA adalah diare. Yang kedua, penyakit demam berdarah dengue atau DBD. Ini juga sangat berbahaya, CFR-nya juga sangat tinggi, dan dia ditularkan oleh nyamuk. Yang ketiga malaria, yang keempat campak, yang kelima ISPA, yang keenam adalah keracunan makanan, yang ketujuh adalah gizi buruk, yang kedelapan adalah perilaku kesehatan yang buruk. Jadi ini yang perlu diwaspadai oleh masyarakat. Nah, jadi ini bukan penyakit yang susah untuk diawasi oleh masyarakat. Nah, jadi mengawasi penyakit tadi, tujuannya apa sih mereka mengawasi penyakit-penyakit tadi? Supaya mereka siap siaga terhadap kemungkinan terjadinya penyakit yang akan mengancam dan merugikan dari masyarakat itu sendiri. Jadi, sistem surveillance berbasis masyarakat ini dari masyarakat untuk masyarakat. Tujuannya apa dari sistem surveillance berbasis masyarakat? Yaitu masyarakat itu mengetahui terhadap tanda dini dari penyakit dan melaporkan penyakitnya. Yang kedua adalah masyarakat mengetahui tentang faktor risiko dari penyakit yang berpotensi sebagai wabah. Yang ketiga adalah masyarakat dapat menanggulangi secara sederhana terhadap penyakit tersebut. Jadi penanggulangan pertama gitu, supaya sampai penyakit tersebut meluas. Jenis surveillance apa sajakah yang dilakukan dalam surveillance berbasis masyarakat? Ada 3 poin saja, yaitu surveillance penyakit, surveillance gizi, dan surveillance lingkungan serta perilaku. Nah, jadi cuma 3 ini yang bisa dijalankan, yang lainnya mungkin harus dijalankan oleh orang kesehatan. Nah, ini kita cek yaitu beberapa faktor risiko yang dapat diamati atau dipantau oleh masyarakat. Yang pertama adalah diare. Nah, jadi diare faktornya diamati apa saja? Yang pertama adalah kalau misalnya di kampung tersebut susah mendapatkan air bersih. Jadi kalau sudah air bersih agak kurang, harusnya masyarakat sudah aware, oh ini kalau air bersih sudah mulai kurang, kita bisa bahaya ini. Kita bisa kena diare ini. Nah, itu harusnya seperti itu. Yang kedua adalah masyarakat merasakan kekurangan jamban. Jadi kalau jambannya sudah merasa kurang, mereka harusnya aware bahwa oh ini bahaya nih, kampung kita bisa terjadi wabah diare. Yang ketiga adalah lingkungan tidak bersih, jadi banyak sampah yang berserakan. Yang keempat adalah adanya beberapa tetangga ataupun keluarga yang terserang dari diare.
Ini adalah 4 faktor risiko dalam pengamatan diare. Untuk penyakit DBD ataupun malaria, pengamatannya apa saja? Sama 4 juga. Yang pertama adalah masyarakat melihat banyak nyamuk di wilayahnya. Jadi kalau DBD, misalnya saat siang hari, asal muasal tidak ada nyamuk, tiba-tiba banyak nyamuk saat siang hari. Nah itu curiganya adalah sudah, ini bahaya, ini bisa DBD ini gitu. Kalau misalnya malaria, saat malam hari, biasanya saat keluar malam tidak ada nyamuk, tiba-tiba sudah mulai banyak nyamuk. Juga curiga juga, oh ini bahaya nih, bisa terkena malaria ini, banyak banget nyamuknya saat malam hari. Nah itu juga harus diwaspadai. Yang kedua adalah masyarakat banyak melihat banyak air tergenang. Jadi kalau demam berdarah itu di sampah-sampah, airnya air hujan, air bersih, baik misalnya di sampah, di ban bekas, ataupun di tempat-tempat yang bisa menampung air. Nah itu untuk demam berdarah. Tapi untuk malaria biasanya ada selokan, ada rawa yang tergenang dan tidak mengalir. Nah itu juga sebagai tempat perindukan malaria. Banyak sampah yang tidak dikubur, terus juga mereka banyak menemukan jentik di tempat-tempat yang bisa menampung air. Nah itu waspada terhadap kejadian luar biasa terhadap DBD dan malaria. Nah ini contoh perilaku penduduk yang berisiko terhadap malaria dan juga contoh lingkungan rumah yang berisiko untuk tertular malaria. Nah, perilaku penduduk seperti apakah yang bisa berisiko? Kita melihat di sini, yaitu pertama mereka suka keluar pada malam hari. Nah, khususnya memang ada pekerja-pekerja tertentu yang kerja saat malam hari. Nah, jadi misalnya yang ke hutan, biasanya kan ada misalnya apa ya, kalau Bapak kemarin tuh survei malaria ke tanah laut, bawa aja kan kemarin. Bapak survei malaria ke tanah laut itu kayak Tajau Pecah itu perilaku masyarakatnya adalah mereka kerja ke Kaltim untuk bekerja di perusahaan kayu. Jadi biasanya mereka menebang pohon. Nah itu biasanya mereka malam-malam hari juga keluar untuk melakukan pekerjaan tersebut. Nah jadi kalau kebiasaan keluar saat malam hari atau bekerja saat malam hari itu beresiko untuk tertular malaria. Yang kedua adalah masyarakat belum mengetahui tentang malaria dan cara penanggulangannya. Nah kadang-kadang masyarakat Kalsel itu menyebut malaria adalah wisa. Di mana wisa itu adalah penyakit akibat diganggu makhluk halus ataupun penyakit akibat kena racun, misalnya kiriman orang ataupun sebagainya. Padahal itu adalah penyakit malaria gitu. Nah, dan penanggulangannya adalah memang secara kesehatan menggunakan kelambu, terus juga menggunakan anti nyamuk dan sebagainya. Nah, mereka salah gitu. Penanggulangannya beda gitu. Nah, juga tidak melindungi dari gigitan nyamuk saat keluar rumah pada malam hari. Nah, di fotonya terlihat kan bapak-bapaknya dia sangat seksi sekali, tidak menggunakan pakaian. Nah, ini ada banyak kejadian di kampung-kampung seperti ini. Saat malam hari pun mereka kalau supaya jangan panas ya tidak menggunakan pakaian saat tidur maupun saat beraktivitas pada malam hari. Nah, contoh rumah yang beresiko tertular malaria di kampung seperti ini gitu. Tidak ada dinding, cuma ada kelambu dan kelambunya itu pun juga tidak menyentuh sampai ke bawah ya gitu. Nah ini ya ini jalan tolnya nyamuk gitu. Jadi nyamuk tidak perlu ngetok pintu lagi untuk masuk. Nah, jadi dia sangat suka dengan rumah-rumah seperti ini. Terus banyak tempat resting place-nya gitu bilangnya. Jadi kain-kain yang digantung ini kalau kita belajar entomologi nanti ini adalah resting place, tempat istirahat nyamuk. Kenapa? Karena nyamuk itu sama kayak manusia juga, dia bisa capek terbang, dia bisa lelah untuk terbang. Jadi supaya dia istirahat gimana, dia hinggap. Kalau di hutan dia hinggap di pepohonan, kalau di rumah dia hinggap di sesuatu yang menggantung, bisa di dinding rumah ataupun yang menggantung seperti ini. Jadi akhirnya dia bisa istirahat dengan tenang gitu nyamuknya. Makanya sampai ya gantungan ini banyak. Nah, di sini Bapak sedikit menjelaskan kenapa sih Aedes aegypti berbahaya. Bisa menyebabkan KLB. Pertama adalah umurnya itu panjang.
betinanya itu kata-kata sih 14 hari, tapi ada beberapa kasus tuh sampai 2-3 bulan. Jadi bayangkan si betina ini kalau hidupnya 2-3 bulan, tiap hari dia ngisap berapa kali ya banyak total DBD-nya gitu. Yang kedua sifat Aedes. Itu berbeda dengan nyamuk yang lainnya Aedes ya. Jadi memang bintik-bintik putih gitu. Terus proboscisnya dengan palpusnya itu tidak sama panjang. Kalau sama panjang antara proboscis sama palpus, proboscis itu kayak indera penciuman dia, kayak hidungnya dia gitu. Kalau proboscis alat menyedot dia, palpus itu ini. Nah ini alat penciuman dia, alat peraba dia. Kalau sama panjang tuh Anopheles, tapi kalau tidak sama panjang tuh biasanya Culex dan Aedes. Jadi ini yang belum penuh darah, saat ngisap masih kosong. Ini yang sudah kenyang. Nah, di sini Aedes aegypti karena dia nyamuk menggigit pada siang hari. Dia tidak seperti malaria yang menggigit satu kali gigit langsung kenyang gitu. Harus penuh. Jadi sekali gigit kalau Anopheles itu nyamuk malaria itu sekali gigit harus penuh kantongnya. Tapi kalau Aedes tidak. Dia ya kalau semampunya dia ya karena dia kan siang hari. Karena yang digigitnya ada manusia yang bangun, bukan manusia yang tidur. Jadi dia sifatnya adalah multiple bite, artinya menggigit berkali-kali. Kenapa? Karena supaya membuat penuh kantongnya ini, kantong darahnya ini. Gitu. Jadi kalau dia menggigit ke satu orang, satu tetes saja, terus pindah lagi ke orang lain, satu tetes lagi sampai nanti penuh. Gitu. Karena kenapa sih seperti itu? Karena kalau dia rakus satu kali gigit sampai penuh, ya dia akan ditapak orang, akan dibunuh oleh orang karena yang digigit adalah orang yang bangun. Tapi dengan nyamuk malam hari, kalau nyamuk malam hari dia ya bisa sepuasnya menggigit gitu. Satu kali gigit langsung penuh sudah selesai. Nah, sehingga memang dia sifatnya menghisap berkali-kali dan juga tinggi pada pagi dan sore hari. Nah, setiap kali menghisap, dia mengeluarkan air liur. Nah, air liur itu mengandung antivirus dengue. Nah, dan bayangkan, satu kali bertelur dia menghasilkan 200 nyamuk baru. Nah, itu yang bahayanya. Satu Aedes itu bisa menghasilkan 200 nyamuk baru. Dan itu yang membuat jadi bertambah besar populasi nyamuknya, bertambah besar, dan KLB-nya juga semakin banyak. Di tempat yang rawan untuk penularannya yaitu wilayah endemis, pemukiman yang padat, sekolah, rumah sakit, atau puskesmas atau tempat umum yang lain. Di sini kalian bertanya, kenapa pemukiman padat, Pak? Kenapa sekolah, Pak? Kenapa rumah sakit, Pak? Kenapa pasar, Pak? Kenapa restoran, Pak? Kenapa pertokoan, Pak? Ini kan bukan COVID, Pak. Kalau COVID kan bisa menular lewat udara. Ini kan DBD yang menular lewat nyamuk. Kenapa? Yang padat itu juga berisiko untuk penularan. Ya iyalah gitu. Kenapa? Tadi kan belajar di depan bahwa DBD nyamuk dengue itu menggigit berkali-kali kan supaya dia kenyang. Karena dia menggigit manusia yang lagi bangun, yang bukan tidur. Otomatis kalau dia menggigit di tempat yang sedikit manusianya, ya dia nggak akan bisa menularkan ke banyak orang. Gitu. Jadi misalnya habis menggigit orang, dapat satu tetes, terus mau menggigit orang lain nggak ada orang lagi. Gitu. Jadi terhenti penularannya di satu orang saja. Tapi kalau di pemukiman padat, dia menggigit satu orang, dia pindah ke rumah tetangganya yang sangat dekat. Gigit lagi ke tetangganya, gigit lagi, akhirnya memang di pemukiman padat tadi terjadi penularan DBD. Karena satu nyamuk itu bisa menggigit banyak orang. Sekolahan juga sama, itu banyak terkumpul orang di situ. Sehingga kalau satu nyamuk saja masuk ke sekolahan dan dia mengandung virus dengue, bayangkan satu kelas bisa tertular gitu. Rumah sakit, yaitu orang-orang sakit di mana imunitasnya rendah, sangat berisiko untuk tertular DBD. Tempat umum juga sama seperti sekolahan, di mana sana banyak orang, padat. Kalau di pasar tiba-tiba ada nyamuk,
masuk ke situ, dia menggigit pedagang satu, menggigit pedagang lain, menggigit pembeli dan sebagainya, ya tertular gitu. Restoran juga sama, pertokoan juga sama. Jadi bukan hanya COVID yang menular lewat kepadatan. Penyakit apapun kalau padat ya pasti beresiko gitu. Jadi harusnya dari sekarang masyarakat sudah social distancing. Karena bukan hanya untuk COVID, tapi juga untuk semua penyakit. Jadi mobilisasi itu mempengaruhi terhadap penyebaran dari sebuah penyakit menular. Kemudian setelah DBD campak. Nah campak ini ciri khasnya adalah pertama anak itu tidak naik berat badannya. Ini beda dengan stunting ya. Kalau stunting anak tersebut berat badannya tidak sesuai umurnya gitu. Kalau ini dia sesuai umur tapi tiba-tiba terhenti. Kalau campak nih dia sesuai umur naik, sesuai umurnya naik, tiba-tiba terhenti. Nah terhenti itu kenapa? Karena penyakit campak. Kemudian juga imunisasi setelah vitamin A itu juga cakupannya sangat rendah. Itu curiganya juga terjadi campak di daerah tersebut. Terus ada anak yang serang campak, sama juga kekurangan pangan. Kekurangan pangan kenapa hubungan dengan campak? Karena ini mempengaruhi terhadap imunitas. Jadi kalau dia akses gizinya baik, ya campak juga akan tertekan gitu. Tapi kan akses gizi buruk, ya campak akan tinggi. Jadi memang biasanya campak itu bersinergi dengan uh, ini sinergi dengan status gizi atau gizi buruk. Nah, kemudian ISPA. Nah, ISPA ini faktor risikonya yaitu ada beberapa tetangga yang terserang batuk pilek ataupun sesak napas, khususnya anak-anak, sama juga terjadi kebakaran hutan. Nah, ini kita membahas cara penanggulangannya dari faktor risiko dan matinya apa, kemudian kita bahas cara penanggulangannya. Yang pertama adalah untuk penyakit DBD, lakukan 3M, kemudian juga lakukan survei jentik, apakah terdapat jentik di sekitar rumah kita dan juga tangga kita. Yang ketiga adalah jangan sampai terjadinya genangan air, yang sangat penting sekali ya. Nah ini contoh pembatasan jentik nyamuk. Jadi kita cek ini, bapak-bapak ini melihat ke dalam ini ya, tempayannya, apakah mengandung jentik. Terus ini ban bekas yang bisa menampung air ini langsung dibuang dan dikubur. Kemudian ini saya ada bak-bak di luar rumah yang memang bisa mengandung air nih, dibersihkan terus juga dikasihkan bubuk abate. Bagus lagi kita memelihara ikan pemangkan jentik gitu. Nah, ini contoh pelaksanaan pemantauan jentik bekala atau PJB dan juga pelaksanaan pemberantasan sarang nyamuk. Nah, di sini kenapa sih kita melibatkan anak-anak? Contohnya Bapak tampilkan anak-anak. Karena dengan mendidik anak-anak secara dini supaya aware terhadap kesehatan, maka saat dia dewasa untuk menjadi atau melaksanakan surveillance berbasis masyarakat itu sangat mudah. Tapi kalau dia sudah sejak dini tidak pernah diajarin tentang kesehatan, ya dewasanya agak susah gitu. Karena kita hadapi sekarang ya, waktu pandemi ini yang COVID-19, kata-kata yang melanggar protokol itu ya memang basicnya bukan kesehatan, dan uh, dia juga jarang gitu tahu tentang kesehatan, tidak pernah terpapar tentang kesehatan. Jadi dengan memaparkan ilmu kesehatan sejak dini, harapannya supaya dia dewasa itu akan lebih aware terhadap kesehatan di masyarakat. Nah, jadi kita melibatkan masyarakat. Nah, kalau kita melibatkan orang dewasa, bayangkan nggak mungkin orang dewasa mau melaksanakan seperti ini. Tapi kalau anak-anak mudah. Nah, mereka bahagia menyikat bak mandi, ya, mereka menyikat bak mandi, kemudian mereka mencek apakah terdapat jentik di dalam bak mandinya. Mereka bahagia dalam memungut sampah, ini membuang tempat sampah yang bisa mengandung jentik. Jadi memang sangat suka ya kita melibatkan anak-anak kita, rame gitu. Nah ini, jadi kalian jangan tangguh nanti kalau kalian sudah selesai pandemi, ataupun kalian misalnya jadi petugas di puskesmas itu,
Ya libatkan saja anak sekolah atau SD dalam penanganan wabah atau penyakit. Jadi mereka lebih aware terhadap kesehatan. Ini yang survei yang dilakukan oleh kesehatan, cek ini di terowongan Bugong, tempat air minum Bugong. Ini fogging. Ingat, fogging itu cuma menekan penyebaran kasus DBD, tapi bukan memutus rantai penularan. Nah, bukan yang dia memutusnya ya yang dewasa kan, sedangkan kalau misalnya jentiknya masih ada lagi ya tetap ada gitu. Jadi cuma kalau memutus penularan kalau misalnya kasusnya ada, tapi juga tidak efektif juga. Nah, jadi memang lebih bagus sih kita melakukan PSN gitu, pembahasan sarang nyamuk. Nah, seperti ini promosi kesehatan pembahasan sarang nyamuk, terlibatkan juga anak-anak sekolah. Ini dalam penanggulangan diare, untuk menanggulangi diare itu menggunakan air bersih, menjaga kebersihan lingkungan, cuci tangan, buang air besar pada tempatnya, dan juga menjaga kebersihan lingkungan. Ini kalau campak, imunisasi vitamin A harus dapat, status gizi itu harus dipantau. ISPA, ventilasi rumah yang baik. Jadi ingat, ventilasi itu sangat penting. Kemudian juga mencegah terjadinya kebakaran hutan. Yang ketiga adalah menjaga kesehatan individu. Ini untuk polio, harus imunisasi, menjaga kebersihan, dan juga konsumsi makanan bergizi. Nah, ini contoh polio. Jadi ingat, Pak ya, sudah juga polio Pak, sekarang gitu bahasa Banjarnya gitu. Nggak ada lagi penyakit polio Pak di Indonesia, buat apa kami pelajarin? Ingat, polio virusnya masih ada. Virusnya itu masih berkeliaran. Kenapa? Karena kita sampai sekarang belum ada menemukan alat untuk membunuh virus di lingkungan. Nah, jadi selama ini kasusnya rendah karena program vaksinasi itu berjalan dengan baik. Sehingga masyarakat kebal terhadap virus tersebut. Tapi penyakitnya ada. Nah, yang dikhawatirkan adalah apabila divaksinasi, tiba-tiba masyarakat sudah mulai lelah dengan vaksinasi, dan mereka tidak mau lagi divaksin, nah itu yang berbahaya. Sangat berbahaya. Kenapa? Ya, maka penularan akibat ini ya akan sangat tinggi gitu. Penularan akibat polio kan meledak. Ini memang sebaiknya vaksinasi itu tetap dijalankan. Ini penyuluhan pengobatan tengah masyarakat, itu penyuluhan tentang penyakit. Ini flu burung, sama flu burung masih ada ya, gitu, jadi sampai dibiarkan saja. Di diabetes, jadi diabetes itu membatasi konsumsi gula, olahraga teratur. Jantung, kurang makan berlemak, batasi menggunakan garam, dan juga olahraga secara teratur. Kanker, kebiasaan merokok, banyak makanan yang berserat. Kalau merokok untuk kanker paru dan payudara, makan berserat untuk kanker pencernaan, usus, lambung, dan sebagainya. Seks bebas itu untuk kanker cervix. Ini kegiatannya. Jadi supaya bebas di masyarakat itu sifatnya bottom up. Dari bawah nanti masuk ke Polindes, masuk ke Puskesmas, masuk ke kabupaten kota, masuk ke Dinkes, baru masuk ke Kementerian Kesehatan. Nah, ini kan dari bawah ke atas. Nah, penanggulangannya dari atas ke bawah. Ya, laporannya dari bawah ke atas, penanggulangannya dari atas ke bawah. Ini tahapan supaya berbasis masyarakat. Yang pertama adalah kita bikin persiapannya dulu, sama seperti kita membuat poskamling ya. Siapkan dulu persiapannya. Kedua, bikin pelaksanaan. Yang ketiga adalah tahap monitoring dan evaluasi. Yang disiapkan apa? Nah, yang pertama adalah dari tingkat desa, apa saja timnya, manusianya, sarana prasarananya. Tingkat Polendes ada, Puskesmas ada, Dinkes ada, provinsi ada. Kalau tingkat desa harus musyawarah, terus dibentuk tim surveillance-nya, sama membentuk kegiatannya apa saja. Kalau tingkat Polindes, SDM-nya, tim gerak cepatnya, terus juga form respon surveillance-nya, peta wilayahnya, data sasaran, obat dan alat juga harus ada di Polindes untuk yang punya penyakit sebagai wabah.
ada pedomannya, ada anggarannya, serta sarana prasarana lainnya. Kalau tahap pelaksanaan, cara melaksanakannya bagaimana? Nanti kalau kalian nanti bagaimana sih supaya nanti di desa ini ada kayak scrambling kesehatan. Jadi harusnya ada sosialisasi dulu. Kita harus menyadarkan masyarakat bahwa kesehatan itu lebih penting dibandingkan keamanan dan kebakaran. Ya harus kita awasi gitu. Harus kita sosialisasikan itu gitu maksudnya. Yang kedua adalah pelatihan pada orang yang bersedia jadi tim tadi. Kemudian ada pelaksanaan kegiatan dari surveillance. Ya. Di tugas surveillance ada pengumpulan data, kemudian juga mengolah data, analisis sederhana, dan juga memberikan saran tentang upaya pencegahan dan penanggulangan. Terakhir ada tahap monitoring evaluasi, memonitor pelaksanaan dari surveillance yang dilakukan oleh masyarakat, kita lihat hasil kerjanya, sama hasil dari mereka kumpulkan tadi harus kita sampaikan di MMD. Jadi supaya masyarakat tuh merasa, oh ini dari hasil kita kumpulkan capek-capek, hasilnya seperti ini nih gitu. Jadi kan mereka merasa dihargai yang mereka kerjakan gitu. Ini contoh alur pencatatan kelaporan. Jadi dari masyarakat kepala desa terus dilaporkan dan sebagainya. Contoh tahun 2006 di HSS di Desa Jambu Hilir. Nah ini adalah kasus diare. Jadi minggu pertama ada 6 kasus nih, sudah di satu desa ada 6 kasus diare gitu dalam satu minggu. Ini ya aneh gitu. Kemudian naik di minggu kedua ada 7 kasus. Jadi tiap minggu itu ada kasus. Yang anehnya dia sejak minggu ke-8 sampai ke-9 dia meningkat sangat signifikan. Ini berarti menunjukkan adanya KLB gitu. Karena dalam waktu singkat peningkatannya lebih dari 2 kali lipat. Ini kan 6 jadi 12, jadi 20. 3 kali lipat malah mungkin gitu. Karena kan 3 kali 6 ya 18. Ini sudah tanda dari KLB, karena saat KLB ada gitu, kayak pelajari kan. Nah ini contoh pembuatan peta. Sama, jadi yang merah ini adalah daerah yang jambannya rendah. Kemudian ini kasus diare yang titiknya ini. Ternyata kasus diare semuanya terjadi di wilayah yang jambannya rendah, yaitu di daerah yang merah. Gitu. Jadi ini membuktikan secara spasial bahwa memang ada hubungan antara jamban dengan kejadian diare. Ini langkah pengembangan sistem surveillance-nya, ada internalnya, ada eksternalnya, ada tingkat desa, puskesmas, kabupaten. Sudah, sekian, terima kasih. Ya, mungkin itu dulu yang Bapak sampaikan kepada kalian. Kalau ada sesuatu yang pengen kalian tanyakan, nanti Bapak akan menyediakan waktu tersendiri supaya kita membahas hal-hal yang mungkin kalian masih bingung dalam kegiatan surveillance berbasis masyarakat. Sekian dulu video dari Bapak. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.